Bismillahirrahmanirrahim. Wasil darsana al-balaghah min kitab Syarh al-Balaghah wa syarhun li kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah bi fadilati Syekh al-Alamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa lil muslimin ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam ilmu al-Balaghah dari kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin. Sekarang kita di halaman 68, masih di bab tentang al-khabar wal insya, yang mana bab al-khabar wal insya ini bagian dari pembahasan ilmu al-ma'ani, yang merupakan ilmu ma'ani ini merupakan salah satu dari 3 cabang ilmu balaghah. Baik. Dalam pembahasan al-khabar wal insya, ya, kita sudah membahas beberapa kaidah penting di situ. Ada kaidah bahwasanya khabar itu berbentuk 2 jenis. Ya. Khabar atau jumlah khabariyah yang berbentuk fi'liyah dan jumlah khabariyah yang berbentuk ismiyah. Masing-masing punya perbedaan dari sisi tarkib dan madlul atau maknanya. Ya. Kemudian di pertemuan kemarin sebelum pertemuan hari ini, ya, kita sudah membahas tentang faidatu al-khabar dan lazimul faidah. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan limadza yulqal khabar. Untuk apa kita menyampaikan suatu khabar? Setelah kita tahu bahwasanya khabar itu ada 2, ismiyah dan fi'liyah, untuk apa? Ya, itu yang kita ambil di pertemuan kemarin. Ya, sekarang kita akan lihat aqsamul khabar atau adrubul khabar. Ya, jenis-jenis atau macam-macam dari khabar. Pembagian-pembagiannya apa saja? Baik. Kita lihat di syarahnya. Adrub jam'u darb ay qismun. Jadi adrubul khabar bimana aqsamu al khabar. Selama ini di kitab-kitab antum taunya aqsam, ya. Ini adrub juga sama dengan aqsam. Ya, aqsam itu jamak dari qismun, adrub itu jamak dari darb. Baik. Haitsu kana qasdul mukhbir bi khabarihi ifadatal mukhatab. Yang bagi an yaqtasira min al-kalami ala qadr al-haja hadaran min al-lagwi. Ya. Pembagian khabar ini dari sisi apa? Dari sisi maksud tujuan orang yang berbicara dalam menyampaikan makna kepada lawan bicara. Mukhbir itu artinya mutakallim, ya. Sedangkan mukhatab itu lawan bicara. Maka yang bagi, ya, sepatutnya an yaqtasira minal kalam ala qadril hajah. Maka ketika berbicara itu kita yaqtasir, kita meringkas perkataan itu sesuai dengan kebutuhan. Hadaran minal lagwi, agar terhindar dari yang namanya al-lagu. Al-lagu itu ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Baik. Kita baca syarahnya. Qauluhu haitsu kana qasdul mukhbir bi khabarihi ifadatul mukhatab hadha huwal gharad fa indama yukhbiruka insanun bi khabarin famadza yakunul gharadu minhu. Kita berarti membahas tentang agharad, sekarang tujuan. Tujuan dari khabar. Yakunul gharadu minhu huwa ifadatuka bima dalla alaihi hadha huwal maqsudu minal khabar. Inilah maksud minal khabar. Maksud artinya tujuan, ya. Alasan, itu namanya maksud. Fa idza kana al-mukhatabu ya'riful maqsud fama yanbaghi an natajawazal hadda bil iktsari fi kalami wa illa kana lagwan. Sekarang antum pahami hukum asalnya. Khabar itu artinya memberitahukan informasi. Tahu ini, ya? Hukum asal khabar memberikan informasi. Sekarang kalau ana tahu lawan bicara ana sudah tahu informasi tersebut, ya, pantas nggak kalau anak ngomong panjang lebar? Tidak, kan? Anak ngomong sama Ahmad, Ahmad sudah tahu kesyirikan dan macam-macamnya. Ahmad tahu hukum kesyirikan apa, tapi anak katakan kepada Ahmad, Ahmad, kesyirikan itu haram. Ini ifadatul khabar, bukan? Ya, ifadatul khabar ini, seperti yang kita contohkan tadi. Ya. Ini ifadatul khabar. Tapi kok beda dengan ketika anak ngomong sama Ma'ruf misalkan. Ma'ruf nggak tahu kesyirikan itu apa. Pertama kali mendengar kata kesyirikan, anak bilang, "Akhi, kesyirikan itu adalah ini hukumnya haram." Ya. Ucapan yang anak ucapkan kepada Ahmad dan kepada Ma'ruf sama. Ya.
dan dua-duanya sama-sama ifadatul khabar. Tapi ada sesuatu yang beda di sini, ya. Yang pertama, tujuan ana kepada ma'ruf adalah menyampaikan informasi yang dia belum ketahui. Tapi kalau ke Ahmad, dia ini sudah tahu. Paham maksudnya? Dia ini sudah tahu. Berarti fungsi ana menyampaikan itu bukan untuk memberitahu lagi, tapi untuk meyakinkan atau menambah keyakinan dia. Mungkin selama ini Ahmad tahu kesyirikan itu haram, tapi masih melakukannya. Berarti maksudnya, ya. Ada antum misalkan lagi, Dandi datang, ya. Dia adalah pelaku kesyirikan, terkenal dengan suka melakukan kesyirikan. Bahkan dia suka mengingkari orang yang mendakwahkan kepada tauhid. Ya. Maka cara ana berbicara kepada 3 orang ini akan berbeda-beda apa tidak? Beda-beda. Paham maksudnya? Kalau ana ngomong kepada Ma'ruf, ana sepanjang lebar ngomongnya, karena dia kan belum tahu. Kalau ngomong kepada Ahmad, ya nggak perlu panjang lebar karena dia sudah tahu. Apalagi ngomong kepada Dandi, ya, dia sudah sangat tahu. Ya. Nah, maka dari sisi uslub pun nanti akan berbeda-beda. Kalau ana ngomong kepada Ma'ruf, ya ngomongnya pelan, lemah lembut, ya, luas pembahasannya, pelan, santai pembahasannya. Kalau ngomong kepada Dandi, dia sudah tahu kesyirikan itu apa, tapi dia tetap saja melakukannya. Maka pantas nggak kalau kita ngomong dengan bahasa yang lemah lembut? Nggak bisa. Harus tegas berarti kan. Antum ini Dandi sudah tahu kesyirikan haram, masih saja dilakukan. Nah, itu kan kata-katanya beda dengan kepada ma'ruf. Berarti ya? Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan maksudul khabar atau gordul khabar. Ya. Maka kalau ana ngomong kepada Ahmad, dia sudah tahu kesyirikan itu apa, tapi ana ngomong panjang lebar, ya, ini namanya lagu namanya. Lagu itu apa? Ucapan yang sia-sia. Ngapain ngasih tahu orang yang sudah tahu? Nanti maksudnya, ya, lagu namanya. Wa ziyadatul lati la faidata minha tarkuha faidah. Ini kaidah ini, ya. Suatu tambahan allati la faidata minha, tapi tambahan ini enggak ada faidahnya, maka meninggalkannya sendiri adalah suatu faidah. Coba ana ulang lagi. Ya. Kalau ana menambahkan penjelasan kepada Ahmad padahal Ahmad sudah tahu, ini berarti kan nggak ada gunanya, teman. Maka kalau ana ngomong seperti itu, lagu namanya. Ya. Maka kalau ana berbicara kepada Ahmad, ngomong dengan ala kadarnya saja, tidak panjang lebar, ini namanya faidah yang sebenarnya. Jadi faidah yang sebenarnya itu adalah ketika ana tidak menambahkan takaran melebihi yang seharusnya. Ya, Ahmad sudah tahu kesyirikan, jadi nggak usah panjang lebar. Kalau ana melebarkan pembahasan, nggak faidah namanya. Nggak faidah, nggak bermanfaat kan? Lagu namanya. Tapi kalau ana mencukupkan dengan sesuai yang dibutuhkan oleh Ahmad, dia sudah tahu kesyirikan itu apa, berarti ana bahas kesyirikan sedikit saja. Nah, ini namanya faedah yang sebenarnya. Jadi menambah sesuatu, ya, yang tambahan ini nggak ada faedahnya, itu meninggalkannya itu merupakan faedah juga. Maksudnya meninggalkan, nggak menambah, itu maksudnya. Paham ini kaidahnya? Ya. Ziyadatul lati la faidata minha tarkuha faidah, gitu. Baik. Katakanlah misalkan antum mau mengisi botol minum, ya. Antum isi ya sesuai dengan ya, kadar atau kapasitas botol ini kan. Ya, itu faedah yang namanya. Ya. Yang tidak faedah itu kalau antum mengisi botol ini dan antum biarkan airnya keluar, melimpah ruah. Maka mana yang lebih baik? Antum mengisi secukupnya kemudian antum tutup botolnya, atau antum biarkan air kerannya terus melimpah ruah? Ya, ditutup secukupnya, begitu kan? Jelas maksudnya ya? Baik. Aku laka masalan akhuka qadim wal gharadu min hadhil jumlah i'lamuka bi annahu qadim wa hadha la yahtad ila ziyadati idahin ka qaulina wallahi al-aliyyil 'azimil ghalib at-talib malikis samawati wal ard 'alimil ghaibi wa syahada inna akhaka laqadim. Ya. Nah, bisa panjang lebar begitu ya. Ana bilang kepada Ahmad, Mat, ya, saudara antum datang. Enggak perlu mengatakan, Mat, wallahi saudara antum datang. Enggak perlu juga mengatakan, Mat, wallahi demi Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui, maha mendengar dan seterusnya, bahwasanya saudaramu telah datang. Enggak perlu begitu kan? Enggak perlu panjang lebar seperti itu. Kenapa? Karena Ahmad di sini tidak tahu berita tersebut, ya, tidak tahu kedatangan saudaranya, maka yang dibutuhkan hanya kabar berita saja. Ya. Dia hanya butuhkan berita saja, tidak perlu sampai
ya menambah wallahi di situ. Kecuali kalau Anda bilang, Mat, saudara antum datang. Dan Ahmad mengatakan enggak, bohong antum. Ya. Maka Anda bilang ke Ahmad lagi, ya, wallahi Mat, saudara antum datang. Nah, sekarang tambah wallahi. Paham ya? Nah, kenapa di awal tadi nggak tambah wallahi? Karena belum ada pengingkaran. Jadi kapan kita pakai wallahi? Kapan pakai takkid itu? Kalau sudah ada pengingkaran. Ya, berarti kalau kita baca ayat-ayat yang ada takkidnya, berarti ayat itu biasanya adalah ayat yang diingkari. Paham maksudnya ya? Baik. Fal kalamu la yatatallabu hadza wa lidzalika yu'addu lagwan. Maka kalau Ana tiba-tiba ngomong kepada Ahmad, Ahmad, wallahi saudara antum datang. Ini lagu namanya. Lagu namanya. Ucapan sia-sia. Cukup Ana bilang, Ahmad, saudara antum datang. Selesai. Perlu tambah wallahi. Ya, itu jadinya lagu jadinya. Wa hadza la yahtaju ila ziyadati idahin ka qaulina wallahi al-'aliyyil 'azimil ghalibit talib malikis samawati wal ardi 'alimil ghaibi wasyahada inna akhaka qadir. Faida aradtu an ulqiyal kalama ila insanin ukhbirahu bimadlulihi faqad fahada la yahtaji ila tawkid walakin yulqa ilaihi biruknai al-jumlah al-musnad wal musnad ilaihi faqad fanaqulu mathalan akhuka qadimun aw qadimal amir faqad wala yazidu an dzalik. Nah, bilang kepada Agus, misalkan saudara antum datang, ya udah saudara antum datang, udah dua kalimat doang, dua kata doang. Akhuka qadim, jumlah ismiyah, atau qadima akhuka, jumlah fi'liyah. Boleh dua-duanya, nampaknya yang mana. Intinya hanya ada musnad sama musnad ilaihnya. Udah itu doang. Nggak perlu ditakkid lagi. Nggak perlu ditambah. Kalau menambah seperti itu, lebih dari musnad ilaih, lagu jadinya. Baik. Ya, maka perhatikan ya ketika antum berdakwah, ini metode dalam dakwah juga. Ya. Kalau kita melihat mad'u kita, objek dakwah kita itu adalah orang yang awam sekali, ya, tidak tampak pengingkaran, mereka murni tidak beribadah dikarenakan tidak tahu, ya, maka dakwah antum ya dengan cara yang lemah lembut. Ya. Gitu. Bagaimana kalau ada yang mengingkari? Nah, di situ harus tegas. Apa maksudnya ya? Jadi kita harus baca dulu mad'unya, objek dakwahnya. Ya, kalau ada pengingkaran yang tampak di situ, kita kerasin. Kalau tidak ada tidak ada penolakan, misalkan dia nerima-nerima aja, ya lemah lembut. Jangan awal-awal dakwah langsung dikerasin. Berarti ya. Kecuali kalau muncul adanya pengingkaran di situ. Jadi semakin keras pengingkaran mereka, semakin kita takkid ucapan kita. Yaitu semakin keras penolakan mereka, semakin keras kita berdakwahnya, begitu. Ya, karena yang keras ya dilawan dengan yang tegas juga, begitu. Ya. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah, haitsu kana qasdul mukhbir bi khabarihi ifadal mukhatab yanbaghi min haitsul balagha tab'an la min haitsul syara'. Kalau jaa insan yukhbiru akhar bil khabar faqala wallahi inna akhaka laqadimun wa hal naqulu innaka khalafta syara' la hada binisbah lil balagha fa bagi min haitsu sina'atil balagha an yaqtasira min al kalam ala qadar al hajah hadha min al lagwi li anna ma zada an al hajah fa huwa lagwu. Sesuatu yang melebihi kebutuhan itu lagwu, ya. Yang namanya sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, ya. Berbicara juga begitu, berbicara yang berlebihan pun tidak baik. Jangankan berbicara yang perkara yang mubah, ya, beribadah saja kalau berlebihan saja tidak baik. Ibadah, siapa yang mengatakan ibadah itu buruk? Ibadah itu wajib, penting sekali. Tetapi ibadah itu ya bisa bernilai buruk kalau berlebihan, ya, berlebihan dalam mengucapkannya. Famasalan law furidu anna insanan ladaihi siqalan fi lisani fa huwa yuharriku lisanahu bi su'ubatin inda kulli harfin min kalami. Fa idza ata hadha asy-syakhsu bi ziyadatin fi kalamihi wa hadhihi haluhu fa innahu qad jaa'a bilagwin fi. Ya. Ada orang yang ada masalah dengan lisannya. Dia ngomong terbata-bata, gagap misalkan. Ya. Gagap. Orang yang gagap seharusnya dia ngomong hanya secukupnya. Gitu ya. Tapi kalau dia ngomong panjang lebar, lagu namanya. Karena ucapan yang terjadi malah justru banyak lebih tidak dipahami sama orang daripada yang bisa dipahami. Ya. Kalau antum adalah orang yang
susah dalam berbicara, misalkan nggak lancar dalam ekspresikan apa yang antum rasakan, introvert, kebanyakan yang kayak gitu, maka cara mengantisipasinya adalah ngomong secukupnya, gitu ya. Bukan meninggalkan tidak ngomong sama sekali, tapi ngomong secukupnya. Ya. Kenapa? Karena kalau antum ngomongnya secukupnya, tidak ada kecil kemungkinan antum akan terbata-bata. Karena kan yang keluar hanya secukupnya. Coba antum lihat orang-orang yang pendiam ya, ngomongnya singkat-singkat ya. Singkat-singkat ya. Gimana kabar antum? Baik. Coba orang yang cerewet, orang yang supel, orang yang ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi. Gimana kabar antum? Masya Allah, ana bi khair, ana begini-begini, panjang lebar jawab. Jadi maksudnya ya. Jadi hanya dari situ saja antum bisa membaca seseorang itu orangnya dia adalah orang yang supel, orang yang ramah, atau orang yang hemat dalam berbicara. Karena kebanyakan orang hemat dalam berbicara itu karena khawatir kalau dia banyak ngomong akan banyak salah. Nah, itu tuh. Ada ya? Baik. Faidan mazada ala qadril hajah yakunu lagwan wa yajibu an yakuna kullu syai'in biqadar. Semua itu adalah sesuai dengan takarannya. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Famada mal kalamu la yahtaju ila taukidin fala tuakkad. Maka kalau suatu kalam tidak butuh untuk ditakid, jangan ditakid. Baik. Kemudian fa in kana al mukhatabu khaliyad dhihn min al hukmi ulqiya ilaihi al khabaru mujarradan an at-ta'kid nahwa akhuka qadimun. Kalau mukhatab itu lawan bicara ya, mukhatab khaliyad dhihn, bahasa kasarnya khaliyad dhihn ini otaknya kosong. Maksudnya apa? Bukan bodoh maksudnya sini ya. Ya. Khaliyad dhihn itu artinya nggak tahu apa-apa. Ya. Ahmad nggak tahu kesyirikan itu apa. Ya. Ini namanya khaliyad dhihn. Maka ucapan yang Anda sampaikan kepada Ahmad ya cukup ya, ucapan yang biasa saja, musnad ilaih, nggak perlu ditambahkan takkid. Mana bilang, mat, syirikan itu haram, sudah cukup. Ya. Ya, beda, tidak perlu Anda katakan kepada Ahmad, mat, wallahi kesyirikan itu haram. Nggak perlu pakai kata wallahi di sini. Kenapa? Karena Ahmad sama sekali nggak tahu apa itu kesyirikan, nggak perlu ditakkid di sini. Nah, itu dia. Ya di syarahnya yaqulu rahimahullah fa in kana al mukhatabu khaliyad dhihni min al hukmi wa makna min al hukmi ay mimma dallat alaihi al jumlah. Hukum artinya makna ya, apa yang ditunjukkan oleh suatu kalimat itu namanya hukum. Beda dengan hukum dalam fikih ya, beda, atau hukum dalam usul fikih, bukan itu maksudnya. Hukum yang kita masukkan di sini adalah makna yang dikandung oleh kalimat. Ya. Kalau Anda mengatakan saya pergi ke masjid, hukum yang antum pahami dari kalimat tersebut itulah yang disebut hukum. Makna ya maksudnya. Jelas ya? Apa yang antum tangkap dari situ? Masalan qama aliyun ma huwa al-hukmul mustafadu min hadhihi jumlah? Al-hukmu huwa qiyamu aliyin. Fa idza kana al-insanu al-mukhataba, fa in kana al-insanu al-mukhatabu khaliyad dhihni wa laysa ladaihi ma'rifah sabiqa bi hadhihi jumlah wa hukmuha. Ya. Jadi kalau ada seorang yang pikirannya kosong, otaknya kosong, maksudnya dia tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut, ya, dia tidak punya pengetahuan sebelumnya, ya, maka ya kita kasih tahu dia, ya, tidak perlu ditakkid. Dikatakan di situ, ya, minal hukmi. Jadi kalau seseorang tidak tahu apapun tentang hukum, tentang makna yang ingin disampaikan, ulqiya ilaihil khabar mujarradan anit ta'kid. Maka kita sampaikan berita itu nggak perlu ditakkid. Mujarrad artinya nggak perlu pakai takkid. Ya, mujarrad anit ta'kid artinya nggak perlu pakai takkid. Contohnya akhuka qadimun. Mat, saudara antum datang. Ini ada takkidnya nggak? Nggak ada. Ya. Kenapa nggak pakai takkid di sini? Karena Ahmad khaliyad dhihn namanya, nggak tahu bahwasanya saudaranya telah datang. Paham maksudnya? Ya. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah ulqiya ilaihi al-khabaru mujarradan an at-tawkid ay biduni ayyi tawkidin. Nahwa akhuka qadim. Hal yahtaju hada an yaqul inna akhuka qadim? Nggak perlu pakai inna. Inna itu takkid ya. Inna itu harfu ta'kidin wa nasbin. La yahtaj li'anna al-mukhatab al-an khaliyad dhihn fala huwa mustab'idun maji'ahu wa la huwa mustab'idun adama maji'ihi. Beda kalau seandainya Ahmad ini nggak pernah ketemu sama saudaranya di Amerika misalkan, ya, kemungkinan untuk dia datang itu kecil.
ya, maka di situ boleh anak katakan kepada Ahmad, "Mat, inna akhauka qadimun." Sungguh saudaramu telah datang. Di sini boleh pakai takkid. Kenapa? Ya, karena Ahmad meragukan kedatangannya. Jadi Ahmad ragu nanti sama berita yang akan Anda sampaikan. Kalau Anda katakan, "Mat, saudara antum datang," pasti dia nggak percaya. "Oh, ngapain dia datang? Nggak mungkin dia datang. Dia sekarang lagi di Amerika." Gitu jadinya. Paham ya? Tapi kalau dari awal Anda takkid, kemungkinan besar dia akan percaya. Baik. Kemudian wa in kana mutaraddidan taliban bi ma'rifati hasuna tauqiduhu. Jadi kapan kita mentakid itu? Ya, kalau dia taraddid. Mutaraddid artinya apa? Hah? Bukan, mutaraddid artinya ragu-ragu. Taraddada artinya ragu. Kalau Ahmad ragu atas berita yang Anda sampaikan, disitulah hasuna tauqiduhu. Situ baru baik untuk ditakkid. Yang baru kita katakan inna akhaka qadimun. Jelas ini? Paham ya? Baik, catatan kakinya di syarahnya. Fa in kana al-mukhatabu mu'arradan lil hal tsaniyah wa hiya in kana mutaraddidan taliban bi ma'rifatihi hasuna tawqiduhu. Nahwa inna akhaka qadimun ai idza sara mutaraddidan. Kalau dia ragu-ragu, apa itu ragu-ragu? Mutaraddidan ai an yakuna al-mukhatabu alladhi ulqiyat ilaihi jumlah inna akhaka qadimun yastab'idu an yarji'a akhuhu bi hadhihi sur'ah. Ya. Jadi misalkan saudaranya Ahmad ini ada di Amerika tadi, ya. Bagi Ahmad kecil kemungkinan saudaranya akan datang sekarang. Gitu ya. Padahal baru kemarin teleponan sama saudaranya masih di Amerika. Ya. Dan hari ini kita katakan dia sudah nyampe misalkan, maka pasti dia akan ragu-ragu kan mendengar berita yang kita sampaikan. Baik. Kan yakuna qad dhaba ila madinatin ba'idatin jiddan fi sabah li syari' syai'an thumma raja'a ba'da fatin qasira fa qabalta al-mukhatab fa qulta lahu akhuka qadimun fa huna hal yataraddad am la qad yataraddad. Ya, la siyama idza kan muddatul audah la tatanasab ma'a bu'dil masafah. Ya, misalkan Azul punya seorang saudara laki-laki, ya. Saudaranya ini pergi ke Medan, dari Bekasi dia ke Medan. Ya, dia pergi ke Medan untuk satu keperluan. Ya. Kemudian, ya, 5 jam setelah kepergiannya ke Medan itu, ya, Anda bilang kepada Zul, "Zul, saudara antum datang." Nggak kira-kira Zul? Yang percaya nggak kira-kira? Nggak percaya. Karena kecil kemungkinan dia untuk akan datang dalam jangka waktu singkat itu. Paham ya? Padahal tadi saudaranya kemarin sebelum berangkat saudaranya sudah packing barang banyak, berarti bakalan lama di sana, gitu kan? Tiba-tiba Ana bilang, "Zul, saudara antum datang." Ya, maka di sini Zul pasti akan ragu-ragu di sini. Nah, ada nggak kemungkinan dia beneran datang dalam jangka waktu 5 jam misalkan? Bisa aja kan? Bisa aja kalau dia sampai sana, sampai bandara naik lagi, bisa aja kan? Tapi ngapain kan? Ya, sampai bandara pesan pesawat lagi. Gitu. Baik. Hina idin yahsunu an yadhkura lahul jumlah muakkadah. Maka kalau beneran kejadian saudaranya balik lagi, misalkan di bandara balik lagi dia ke sini, maka di situ butuh untuk ditakkid. Ya, butuh untuk ditakkid. Jadi anak katakan inna akhaka qadimun li ajli an tazida tumaninatuhu bil khabar. Ya, agar dia tambah yakin, tambah tenang dengan berita tersebut. Siqatan bihi, percaya dia. Inna syai' idza ukida yazdadul insanu bihi tumaninatan. Karena sesuatu yang sudah ditakkid, sudah ditekankan, maka keyakinan orang terhadap sesuatu tersebut pun makin besar. Makin tenang orang mendengar hal tersebut. Wa huna yahsunu an uakkida al jumlata bi muakkid. Maka yang seperti ini boleh ana takkid dengan satu takkid saja. Muakkid itu artinya satu takkid. Yaqulullahu ta'ala summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Al-jumlah huna khabariyah. Ya, jumlah di ayat ini adalah jumlah khabariyah. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian setelah hal tersebut nanti akan menjadi mayit, akan mati. Ya.
Tsumma innakum lamayitun wa muakkadatun bi muakkidain inna wal lam. Fa hal yunkiru ahadun an yataradad fi hadzal maut? La, walakin sayatina annahu idza kan hal mukhatab tushbihu hal munkir ukida lahu al khabar. Fa haula'i allahuna sahuna alladziina la ya'maluna lil akhirah alhum tahki anil inkar. Baik. Pakai kaidah seperti tadi, mungkin antum agak bingung jadi memahami ayat ini. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Ini berita bahwasanya kita semua bakalan mati kan? Ini maknanya. Nah, di ayat ini ada takkid enggak? Ada, bahkan banyak. Ada inna di situ. Ada lamut takkid, ya kan? Nah, ada dua takkid intinya. Nah, sekarang tadi kan fungsi dari takkid itu apa? Kalau orang ingkar, kalau orang ragu-ragu, orang percaya, enggak percaya. Nah, ini ada nggak orang yang ragu-ragu bahwasanya dia akan mati apa tidak? Ada, kematian itu pasti kan. Mau dia ateis, mau agnostik, mau dia komunis, sosialis, pasti semua paham, semua yakin bahwasanya dia pasti akan mati. Lantas kenapa ayat ini pakai takkid? Ya. Karena ayat ini lawan bicaranya disampaikannya kepada orang-orang yang dia tahu kematian akan menjemputnya, tapi dia tidak beramal untuk akhiratnya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi ini namanya orang-orang yang keadaannya itu yusbihu halal munkir. Ya. Mirip dengan keadaan orang yang ingkar. Beda orang yang diingkar dengan orang yang ya, mirip dengan orang yang ingkar. Kalau orang yang ingkar dia mengatakan enggak, saya enggak percaya kematian itu ada. Ini orang yang ingkar ini. Tapi kalau orang yang mirip dengan orang yang ingkar ini, dia begini orangnya. Dia tahu, tapi pura-pura enggak tahu. Nah, ini namanya. Yusbihu halal munkir namanya. Orang yang mirip dengan keadaan orang yang ingkar. Baik. Jadi sekarang paham mana ayat ini ya? Baik. Kemudian selanjutnya, wa in kana munkiran lahu wajaba tauqiduhu bi muakkid au muakkidain au aktsar hasaba darajatil inkar. Bagaimana kalau dia bukan lagi ragu-ragu levelnya sekarang, ingkar dia levelnya. Bukan mirip dengan orang ingkar ini, ingkar dia. Berarti kalau tadi Anda contohkan tiga orang tadi, ya, Ahmad, Ma'ruf sama Dandi. Ya. Ahmad ini orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, Khaliyah ad-Dhihan tadi istilahnya. Ya. Jadi Anda sampaikan berita tanpa ada taukidnya. Ini mengatakan inna akhaka qadimun. Sudah selesai. Afwan, akhuka qadimun. Ya. Nah, katakan ke Ahmad, akhuka qadimun, saudara Anda datang. Kalau Ma'ruf, ini Anda melihatnya ketika Anda berbicara dengan dia, ada ragu-ragu gitu dia. Misalkan kayak tadi kasusnya saudaranya, dia pergi ke Medan, misalkan dalam jangka 5 jam sudah balik lagi misalnya. Kan ragu-ragu dia, saudaranya bakal balik lagi. Tapi ada kemungkinan terjadi. Ya, ragu-ragu dia. Maka di sini tambahkan satu takkid. Inna akhaka qadimun. Apa takkidnya di situ? Inna. Ya. Kemudian Dandi. Dan ini jelas sekali pengingkaran yang nggak percayaan banget dia. Ya, bahkan ditegas mengatakan, wah nggak mungkin dia datang gitu. Saking ininya, saudara saya tadi pergi itu bawa barang banyak, nggak mungkin balik secepat lagi. Apalagi dia sama keluarganya rame-rame, nggak mungkin balik lagi begitu. Ya. Ya. Maka ya kalau ngomong sama Dandi, Anda harus tambahkan takkid satu lagi, nggak cukup inna akhaka qadimun. Anda tambahkan qasam atau apapun di situ. Wallahi inna akhaka qadimun. Dua di situ, wallahi sama inna. Ya. Itu kalau Anda melihat pengingkarannya Dandi itu masih mengingkari, cuman nggak terlalu keras. Semakin keras dia mengingkari, semakin Anda tambahkan takkidnya gitu. Tadi kan dua takkid, sekarang tambahkan satu lagi. Wallahi inna akhaka laqadimun. Nah, jadi tambah tiga takkidnya sekarang. Wallahi qasam, kemudian inna sama lamut takkid. Paham ya? Baik. Nah, jadi kalau orang itu ingkar, wajib kita mentakkid. Entah dengan takkidnya 1, 2, 3, berapapun, ya, silakan. Ya. Hasaba darajatil inkar. Ini tergantung kepada derajat pengingkarannya. Jelas ya? Semakin dia ingkar, ya semakin banyak takkidnya. Nahu inna akhaka qadimun au innahu laqadimun au wallahi innahu laqadimun. Baik, berarti syarahnya. Qala rahimahullah
Wa in kana munkiran lahu wajaba tauqiduhu bi muakkidi aw muakkidain aw aktsar hasba darajatil inkar. Idza kana al-mukhatabu munkiran hukmal khabar yaqulu lan yasira hadza abadan. Dan tadi misalkan dia nggak percaya banget, dia mengatakan nggak mungkin ini selama-lamanya. Wa zada fi inkarihi, ya, jadi dia ingkar sekali. Wajaba au an uakkida lahu al khabar bi muakkidin aw muakkidain aw aktsar hasba quwwatil inkar. Fa in ra'aitahu aktsara inkaran al khabar idrib lahu al amsal allati tubayyinu imkana sidqi hadzal khabar. Jadi makin diingkari makin keras sakitnya. Idzan al farqu bainal hal as-saniyah was-salisah anna as-saniyah al mukhatabu fiha mutaraddidun was-salisah al mukhatabu fiha munkirun. Beda sama ma'ruf sama dandi tadi. Ma'ruf itu mutaraddid, ragu-ragu namanya. Enggak menampakkan pengingkaran, enggak dia mengatakan enggak percaya saya gitu. Diam aja dia. Ya, cuman dia kelihatan ragu-ragu. Ya, kalau dandi dia mengingkari, beda bentuknya. Jadi yang pertama, yang kedua wasaniyah, kondisi yang kedua tadi yahsunu fiha taukid, boleh ditakkid di situ. Amma salisah apa yajib. Adapun yang ketiga wajib ditakkid. Kalau ngomong sama dandi yang dia mengingkari maka wajib ditakkid. Kalau ngomong sama ma'ruf karena dia ragu-ragu mau ditakkid lebih baik, tidak ditakkid juga tidak masalah. Paham saya ya? Maka ayat innal insana lafi khusrin ini kan ada takkid dua di situ. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya mayoritas manusia mengingkari hal ini atau ragu-ragu minimal. Gitu ya. Mayoritas manusia mengingkari atau minimal ragu-ragu terhadap ayat tadi. Ya, ragu-ragu atas apa? Atas bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian. Orang yang miskin, ketika kita katakan manusia berada dalam kerugian, dia dengan cepat mengiyakan karena dia miskin, sengsara hidupnya misalkan. Dari orang yang kaya, apapun yang dia mau bisa dia dapatkan. Kita katakan manusia berada dalam kerugian, nggak percaya dia. Masa saya berada dalam kerugian katanya? Saya ini kaya, apa saya mau dapat saya? Gitu. Paham ya? Jadi beda-beda berarti kan. Ya. Tapi pasti ada di antara mereka atau semuanya itu minimal dia punya keraguan terhadap hal tersebut. Ya, kebanyakan manusia mengingkari hal ini. Ya, mengingkari bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Baik. Li'anna alladhi fihi inkarun yajibu an yu'akkada fihi al-khabar imma bi mu'akkidin wahid aw mu'akkidain aw aktsar. Wa misaluhu inna akhaka qadimun indama yuqalu li mukhatab akhuka qadim fa yaqulu la wa yunkiru qudum akhihi fa naqul inna akhaka qadim wujuban li'annahu munkirun fa yajibu an nu'akkida. Ini penjelasan contoh-contoh tadi ya. Fa idza akadna wa ma'a dzalika asarra ala inkari, sudah kita takkid masih aja ada yang ngeyel misalkan tetap enggak percaya, tetap diingkari, nati bi muakkidin sanin, ditambahkan takkidnya lagi terus begitu ya. Ya, bi muakkidin sanin ma inna mislu al-lam qabla al-qasam fa aqulu inna akhaka laqadimun astarus. Fa in qulna hada wasdat wal yadu billah inkaron, ya. Kita sudah ngomong begitu, sudah kita tambahkan takkid 3, masih jadi ingkari misalkan. Ini biasanya normalnya batasnya 3 ya. Waliyadu billah fa hina idin nati lahu bi muakkidin tsalits, samakan takkid yang ketiga al-qasam 2 3 itu batas maksimal itu ya. Ya biasanya kita dapati sampai sebatas itu. Fa naqulu wallahi innahu laqadim fa idza ankara bil qasam nugallidul qasam mithla ma qala al fuqaha bi taghlidil aiman fi ba'd al mawadi' fa nati lahu bi yamin aghlaz fil makan waz zaman was sigha. Baik. Jadi kalau ketika mengatakan wallahi dia tidak percaya, nah ini bahaya ini. Kaitannya akidah di sini, ya. Kalau kita sudah mengatakan wallahi orang tidak percaya ini repot. Ya, jadi harus kita ya keraskan masalah ini lagi. Ya, jadi sebagaimana pendapat para ahli fikih dalam masalah itu, ya boleh namanya taglizul aiman. Taglizul aiman itu memperkasar, mempertegas, ya apa namanya al-aiman, janji. Ya. Nah, jadi panatilahu biyamin, maka kita gunakan sumpah di situ. Kalau antum mengatakan wallahi saja tidak dipercaya, antum mengatakan bersumpah. Uqsimu billah, saya bersumpah kepada Allah ya bahwasanya begini-begini. Nah, ini namanya taglizul aiman. Paham ya? Di dalam kasus fikih boleh kita taglizul aiman. Antum berjanji boleh mengatakan akhi besok saya mau ketemu antum. Nah, ini janji kan? Janji. Boleh juga antum tagliz saja mengatakan akhi demi Allah besok saya akan ketemu sama antum. Nah, ini tagliz namanya. Paham ya?
Kapan kita butuh taglizul aiman itu? Ya. Nah, kalau dalam ilmu balaghah, kalau tanpa pengingkaran. Kalau dalam ilmu fikih nanti ada fi ba'dil mawadi, ya, dalam beberapa kondisi saja. Baik. Allah taala alam, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Ala kulli hal al mukhatab lahu thalasu halat. Nah, sebenarnya ini pembahasannya ringkas sebenarnya, cuman karena contoh yang banyak diulang-ulang lagi, ya, jadi poinnya itu sedikit sebenarnya. Jadi inti dari apa yang kita sampaikan selama sekitar setengah jam ini, poinnya sedikit sebenarnya. Poinnya adalah bahwasanya ya khabar yang kita ucapkan itu ya boleh ditambahkan takkid tergantung kepada tingkatan pengingkarannya. Ya. Kalau tidak ada pengingkaran sama sekali, jangan pakai takkid. Ada pengingkaran, ada keraguan, ya, boleh ditakkid, boleh tidak. Kalau ada pengingkaran, wajib ditakkid. Takkid dengan 1, 2, atau 3 ada waktu at-takkid. Paham maksudnya? Itu ringkasannya, cuman begitu doang. Ya, cuman contohnya dibolak-balik dan sebagainya, sehingga kesannya banyak. Baik, maka itu Ana sangat sarankan antum untuk meringkas kitab ini, hanya menulis poin-poin pentingnya saja. Nanti kalau antum sudah punya kitabnya, silakan diringkas kitab itu, ambil poin-poin pentingnya. Dari sekitar 10 halaman, antum bisa ambil hanya 1 paragraf. Kalau kitab-kitab Syekh Utsaimin itu. Jadi ringkas sekali jadinya nanti. Ya, itu sangat membantu antum. Ya, karena pemahaman seseorang itu bisa dilihat dari kemampuannya dalam meringkas. Karena orang yang meringkas itu hanya memilih pembahasan yang penting-penting saja. Kalau ada yang orang meringkas dan memasukkan pembahasan yang tidak penting, apa bedanya? Ya berarti ibaratnya antum punya stabilo. Semua tulisan ada buku antum warnai. Apa faedahnya kalau gitu? Pakai stabilo gitu. Stabilo itu hanya untuk yang penting-penting saja. Baik, Allah wa'alam, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di sini. Silakan kasih tanda di situ. Ya, ala kulli hal sampai situ. Ya. Kafi bihada wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.